Salam, selamat siang. Perkenalkan nama saya Peter Malaikai, NIM 1903030030. Saya dari kelas A semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali dari bukunya yang pertemuannya yang ke-7, Teori Sosiologi Modern. Jadi pengantar teori sosiologi klasik menurut Richard W. Haden. Jadi nama kolektif untuk sekelompok pemikir radikal ini di Perancis pertengahan abad ke-8 ke-18 paling mudah dicirikan sebagai individualisme liberal. Individualisme liberal ini, setiap individu itu bebas, jadi dia bebas menyampaikan apa yang mau disampaikan. Liberal bebas. Jadi penting mudah dicirikan sebagai individualisme liberal bebas itu bertentangan dengan otoritas tradisional dalam masyarakat, dalam keutamaan agama dan dalam masalah pertengahan penggunaan pencerahan sebagai nama untuk perspektif atau pandangan dunia mungkin tampak bagi kita sebagai upaya untuk merugikan perhatian kita untuk demi mendukung. Jadi lagi pula siapa yang lebih suka dibiarkan dalam kegelapan gitu, misalnya saja. Jadi segala sesuatu di dunia diatur dalam hierarki yang tertinggi. Hierarki tertinggi yang dimaksud pada buku ini itu Tuhan. Jadi Tuhan. Jadi sampai yang terendah itu batu. Jadi di tengah hierarki ini masyarakat itu sendiri dibagi menjadi perkebunan. Dibagi menjadi perkebunan dari yang tertinggi. Bangsawan. Yang tertinggi itu bangsawan dan pendeta pada abad-abad yang sebelum Masehi. Itu bangsawan dan pendeta itu paling tertinggi. Jadi hingga terendah itu seperti sekarang ini kaum proletar itu seperti petani dan buruh atau budak istilahnya. Jadi masing-masing itu dipandang secara alamiah lebih tinggi atau lebih rendah dari kasta-kasta yang lain. Jadi mereka itu memakai sistem kasta ya. Yang berikut itu filsafat positif. Berbicara mengenai positif pasti kita tahu tentang Auguste Comte. Jadi Auguste Comte ini dia menolak pencarian penyebab baik yang pertama atau final, efisien atau material, dan lebih memilih pencarian hukum. Dalam pencarian hukum mereka menolak keteraturan yang dapat diamati dalam fenomena dan mencoba untuk menggambarkan keteraturan ini dalam bentuk hukum yang dinyatakan secara matematis jika memungkinkan. Sebagai contoh, hukum kodrat terbaik. Jadi hukum kodrat terbaik itu menggambarkan apa yang dapat kita amati dalam fenomena gravitasi dan gravitasi dan tarikan. Jadi hukum ini menggambarkan apa yang kita kenal sebagai berat badan. Berat badan ini mewakili pendekatan positif terhadap pengetahuan. Sebaliknya, jika kita mulai berdebat tentang apa yang sebenarnya bobot dan daya tarik itu, jadi kita akan terlihat dalam metafisika. Dalam istilah Comte ini, dia berusaha payah untuk membantu dan membebaskan pikiran modern. Jadi bagaimana dia membebaskan pemikiran modern dengan pemikiran teologis. Pemikiran teologis ini mendukung masyarakat materialistik, itu pemikiran metafisik dan logistik.
Dan akhirnya filosofi positif atau ilmiah adalah didukung paling alamiah bagi masyarakat industri. Jadi menurut Comte ini adalah 3 tahap yang sangat berbeda ketika uh, dia dapat menyatukan periode disorganisasi dan reorganisasi ketika pikiran ini berpindah dari satu ke bentuk pemikiran yang lainnya. Comte ini juga menciptakan istilah sosiologi pada tahun 1938. Jadi pertama-tama Comte menyatakan bahwa kita ini harus melepaskan pencarian metafisika untuk penyebab pertama yang ditahirkan dan sebagai gantinya mencari hubungan yang tidak berubah antara benda-benda itu seperti pola teratur dan fenomena. Jadi metode ilmiah ini dengan demikian melibatkan satu pengamatan fakta dan teori persiapan. Yang kedua itu eksperimen. Dalam sosiologi ini berarti observasi terkontrol. Yang ketiga itu perbandingan. Perbandingan ini dari masyarakat yang berbeda-beda. Jadi Comte ini melakukan perbandingan ini fakta sosial tersebut itu pada masyarakat yang berbeda-beda. Yang keempat itu metode sosial, metode sejarah. Jadi ingat keterkaitan Comte pada dasar intelektual evolusi sosial. Jadi Comte ini mulai dari sejarah. Jadi dia mulai dari evolusi perubahan itu terus terjadi. Jadi dari 3 tahap itu, dari teologis, metafisika, dan positif. Jadi bagi Comte yang bisa kita pikirkan hanyalah dunia fenomenal. Jadi semua peristiwa di dalam dunia ini diatur oleh seperangkat hukum alam yang dapat ditemukan secara ilmiah, jadi tidak berubah-ubah. Yang keberikut itu kritik kesadaran. Meskipun Hegel ini muda dan tua, tidak setuju. Hegel muda dan tua ini tidak setuju apakah agama ini mewakili rantai atau ikatan sejati manusia dalam masyarakat. Mereka berdua ini melihatnya beroperasi dengan cara yang sama sebagai fundamental berpengaruh dalam kehidupan manusia. Jadi mereka terutama tidak setuju dengan keadaan pengaruh saat itu. Jadi mereka saat itu harus mengikuti itu dirayakan Mars. Dirayakan Mars itu tidak setuju dengan keduanya itu mengenai status agama sebagai substansi fundamental. Jadi sementara Hegel muda terus mengkritik kesadaran religi sebagai memiliki efek yang sangat buruk pada kondisi manusia. Jadi Marx mulai melihat kritikan ini sendiri sebagai tidak substansial, sebagai pemikiran yang buruk dalam upaya untuk mempengaruhi kondisi ini. Jadi Marx itu dia membahas masalah ini dalam kontribusi pada kritik terhadap filsafat Hegel. Jadi dalam pengantar karya ini, target utama Marx adalah dalam mengkritik agama ini sebagai aliansi diri manusia. Agama bagi Van Brecht itu alih-alih dialami secara ahli. Jadi ini adalah produk yang berusaha untuk proses di mana kesadaran manusia itu teraliensi. Dan proses ini dikatakan sebagai, jadi manusia itu dalam proses ini manusia itu berhasil melepaskan diri dari beberapa kualitas terkait mereka. Jadi mereka menjadikan properti Tuhan dan Dewa, meskipun
tidak percaya bahwa manusia adalah Tuhan. Jadi Fallback ini dia berpikir bahwa solusi untuk berproses aliensi ini adalah dengan mengkritik proses tersebut untuk mendapatkan kembali kualitas terbaik dari manusia. Sementara Tuhan dipandang sebagai orang yang mengetahui. Tuhan itu dipandang sebagai orang yang mengetahui, penuh kasih, penyayang, murka, dan memiliki banyak kualitas kuat lainnya. Manusia dicontohkan dalam tawar-menawar dan terlihat malang sebagai organ yang lemah, berdosa, bodoh. Jadi kritik kuat atas kesadaran religi ini dipandang perlu untuk mengakhiri penipuan ini. Jadi kita harus menyadari bahwa kita telah menciptakan agama, dan kesadaran ini adalah langkah penting untuk mengakhiri kondisi yang menyedihkan, suatu kondisi di mana pencapaian agama dipandang sebagai penyebab utama. Jadi itu mungkin adalah sedikit dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam.